Oke, dilanjut ya teman-teman, sorry. Kita lanjut tadi, tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa kita harus mengelola lingkungan hidup di sekitar kita ya. Kita harus mengendalikan pemanfaatan sumber daya dengan baik untuk ya keberlanjutan ke depannya, keberlanjutan kehidupan manusia sendiri ya. Mencegah eksploitasi berlebihan. Eee, Tujuan lainnya untuk, melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan ini tentunya semua mendorong ya, mengacunya kepada keberlanjutan hidup ya. Jadi ada keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Lalu, melindungi lingkungan dari dampak kerusakan dan juga pencemaran. Itulah kenapa kita harus, melakukan pengelolaan lingkungan. Untuk melakukan pengelolaan lingkungan berarti kita harus paham dulu dong, harus paham dulu apa sih, bagaimana sih cara kita berkontribusi untuk, mengelola lingkungan dengan baik, atau lingkungan yang baik itu yang seperti apa. Nah, kita kan harus paham dulu itu ya sebelum kita, mengelola lingkungan hidup. Nah, ini ada, 13 ya, ada 14 ada 14 asas dasar dalam perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup nih menurut Undang-Undang Nomor, 32 Pasal 1 Ayat 3 tentang lingkungan hidup. Nah, ini ada 14 asasnya ya tentang tanggung jawab negara, bagaimana sih negara bertanggung jawab untuk bisa memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal, berarti dia harus menentukan regulasi-regulasi, menyusun regulasi-regulasi untuk, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal ya. Terus juga ada kelestarian dan keberlanjutan. Nah, setiap individu itu berupaya melestarikan harus punya semua ya, semua individu harus berupaya melestarikan ekosistem dan juga perbaikan kualitas lingkungan hidup ya. Sampai ke, keserasian dan keseimbangan, harus ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga, perlindungan pelestarian ekosistem. Oke, harus terpadu dan juga, manfaat, lalu kehati-hatian dan keadilan nih, keadilan. Ini juga termasuk ke asas lingkungan hidup ya, asas dasar lingkungan hidup. Ekoregion itu pengelolaan lingkungan hidup memperhatikan, karakteristik sumber daya alamnya, sumber daya alam, ekosistem ya, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat gitu, dan juga kearifan lokal. Keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati, anekaragaman apa sih keanekaragaman? Beragam, Bu. Beragam, beragam. Beragam itu apa? Beda-beda, banyak jenis, Banyak gitu. banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya. Iya. Nah, keanekaragaman hayati ini. Jadi ada perlindungan ya, perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, harus memperhatikan ya keberagaman sumber daya alamnya ya, sumber daya alam hayati, misalkan, tumbuhan dan hewan, unsur non hayatinya ya, itu juga akan membentuk ekosistem. Oke, pencemar membayar ya. Jadi ada sanksi kalau ada pencemaran, yaitu termasuk ke regulasi-regulasi yang harus ditetapkan oleh, negara. Oke. Tata kelola pemerintah dan juga otonomi daerah ini sangat berpengaruh kepada, dasar lingkungan hidup. Kalau misalkan tidak diatur, misalkan, eee, limbah yang boleh dikeluarkan, misalkan limbah cair ya, limbah cair yang boleh dikeluarkan oleh industri ke sungai harus memiliki, indikator sekian ya. Kalau tidak diatur itu akan sangat parah. Kalian kan pernah ada lihat misalkan air limbah warnanya merah ya, air limbah warnanya hijau, itu berarti ada pengolahan yang tidak tepat di sana. Kalau tidak diatur, bayangkan semua sungai kita warnanya merah atau hijau ya. Nah, jadi perlu ada, peraturan otonomi daerah ataupun tadi ya, ada tanggung jawab negara di situ untuk mengatur dalam bentuk regulasi-regulasi. Oke. Ya, tadi tentang lingkungan dan industri, sekarang tentang, ekologi industri. Jadi ekologi industri itu apa? Ekologi. Ekologi itu, studi ya, sebuah, ilmu mengenai aliran energi dan juga material ya. Ada aliran energi, ada aliran material di dalam sistem industri. Tujuannya untuk
namanya juga ekologi ya, ekologi berarti tujuannya untuk menciptakan suatu sistem industri yang mirip dengan ekosistem alami ya. Ekosistem industri dan mirip dengan ekosistem alami. Jadi kalau di industri harus ada pengelolaannya juga, pengelolaan gimana sih caranya dia menyerupai ekosistem alami yang sebenarnya di lingkungan ya secara alam. Nah, prinsip dasarnya ekologi industri itu menggunakan buangan suatu industri sebagai bahan baku. Jadi tidak ada lagi limbah. Limbah itu ya digunakan sebagai bahan baku ya, bahan baku bagi industri lain. Jadi dia menciptakan siklus yang tertutup di mana tidak ada emisi, nol emission ya. Zero emission, zero emission and limbah ya, waste. Oke, jadi tidak ada emisi atau tidak ada limbah yang terbuang begitu saja. Kalaupun ada limbah yang terbuang, itu harus kecil. Artinya dia harus mengalami beberapa pengolahan dulu, beberapa pemanfaatan lagi sebelum dibuang. Nah, pendekatan ini kalau di industri ada namanya produksi bersih. Jadi zero emisi and zero waste ya. Zero waste, zero limbah. Nah, di tiap prosesnya misalkan di tiap aliran energi, tiap aliran material, misalnya di penyiapan bahan baku, misalnya ada proses pencucian nih, pencucian ataupun pengeringan. Nah, di situ kan pasti ada limbah yang terbuang. Misal kalau di pencucian limbahnya apa? Limbah dari pencucian misalnya apa? Sabun busa. Busa. Kalaupun Iya, pencuciannya pakai air doang, berarti limbahnya apa tuh? air. Limbahnya air ya, Limbah berarti air. limbahnya air. Nah, air ini jangan sampai terbuang begitu saja. Kan kalau bisa misalkan dia diolah lagi, airnya kita gunakan lagi untuk pencucian atau untuk proses yang lainnya, itu kan lebih bermanfaat. Itulah prinsip dari produksi bersih. Jadi, walaupun ada limbah, kita gunakan lagi untuk keperluan proses yang lainnya, atau dia kita olah limbahnya untuk digunakan kembali di semua proses. Jadi, nanti output akhirnya tidak ada limbah yang terbuang. Ya, itulah industri kita masa depan ya. Industri masa depan kita inginnya menerapkan produksi bersih di semua sektor industri ya. Ini kalau misalkan ketika terdapat limbah yang tidak dapat dihindari atau unavoidable produce waste ya, konsep ekologi industri berperan penting dalam mendaur ulang ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa kita hindari, limbahnya harus didaur ulang atau memanfaatkan limbah jadi bahan baku industri lain ya, bagi industri yang lainnya. Intinya cleaner production itu atau produksi bersih lebih menekankan pada pencegahan pencemaran dan juga pengurangan limbah. Tidak boleh banyak limbah yang kita hasilkan. Kalaupun ada, kita harus mendaur ulangnya ataupun kita manfaatkan untuk proses yang lainnya atau untuk industri yang lainnya. Ini adalah dasar konsep ekologi industri. Jadi ada metabolisme industri, simbiosis industri ya. Nah, kalau metabolisme industri itu berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya. Misalkan kita harus mengoptimalkan sumber dayanya, mengurangi limbahnya, terus harus mendaur ulang, ya mendorong penggunaan daur ulang dan penggunaan ulang dan daur ulang bahan misalnya. Misalnya limbah padat ya, limbah padat di industri makanan misalkan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ya, pakan untuk peternakan atau misalkan panas sisa dari pembangkit listrik ya bisa kita gunakan untuk memanaskan air dalam proses industri yang lainnya. Intinya ada metabolisme industri, ada yang kita disebutnya sebagai limbah, tapi di sektor lain itu sebagai bahan baku, misalnya. Seperti itu, metabolisme industri. Lalu simbiosis industri. Nah, konsepnya ini melibatkan kerjasama. Namanya juga simbiosis ya. Pernah dengar simbiosis mutualisme? Apa tuh Pernah, Bu. simbiosis Pernah mutualisme apa tuh? Saling saling menguntungkan. menguntungkan.
Nah, saling menguntungkan ya. Jadi arahkan simbiosis industri itu ke simbiosis mutualisme ya, melibatkan kerjasama ya, saling menguntungkan antara industri dengan industri satu dengan industri yang lainnya. Nah, contohnya misalkan ketika limbah dari suatu industri menjadi bahan baku bagi industri yang lain, atau ketika suatu industri menyediakan layanan pengelolaan limbah bagi industri yang lain. Misalkan yang ini ada produsen jagung ya, produsen jagung kering misalkan, jagung kering ya. Nah, dia itu punya, standar misalkan, diameter jagungnya harus berapa, warna jagungnya seperti apa, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ketika ada jagung yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, ternyata masih bisa dimanfaatkan oleh produsen, pakan ternak gitu ya. Nah, itu jadi ada simbiosis mutualisme di antar industri. Oke. Konsepnya ada 2 ya, metabolisme dan juga simbiosis tadi. Sekarang kita akan bahas elemen konsep ekologi industri umumnya mencakup 4 elemen utama. Jadi ada elemen utama untuk konsep ekologi industri. Yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, tentunya ya kita harus optimalkan sumber daya yang ada. Terus menciptakan siklus material yang tertutup dan meminimalkan emisi. Yang ketiga, proses dematerialisasi dan juga pengurangan ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan. Jadi sudah harus beralih ke pelan-pelan ya, pelan-pelan beralih ke sumber energi terbarukan. Oke, dan juga pengembangan sistem pertukaran limbah yang bermanfaat. Tadi ya simbiosis ya, pengembangan sistem pertukaran limbah yang bermanfaat. Jadi ada simbiosis industri. Ini adalah pengembangan ekologi pada ekosistem industri, ada 4 ciri ya, ciri yang analog dengan sistem industri pada umumnya. Jadi ada material ya, keragaman, kawasan, dan juga perubahan secara perlahan. Keragamannya kawasan, perubahan secara perlahan-lahan. Ini antara ekosistem dan sistem industri ya, pengembangan ekologi pada ekosistem industri. Mana yang bisa kita jadikan contoh ya, salah satu ini. Oke, misalkan yang di perubahan secara perlahan nih, perubahan secara perlahan-lahan atau gradual change ya. Nah, pengembangannya. Misalkan kalau di kawasan ekosistem ya, pengembangan ekosistemnya, penggunaan energi matahari ya, sedangkan kalau yang di sistem industrinya menggunakan sisa material, limbah dan juga energi yang lainnya, atau melalui reproduksi, keragaman sistem, siklus waktu dan juga musim secara perlahan. Jadi kalau di sistem industri itu contohnya, sumber daya yang dapat penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui dan juga pengembangan keragaman sistem secara perlahan-lahan ya. Oke, ini adalah penjelasan dari masing-masing tadi ya, material, keragaman, kawasan, perubahan secara perlahan-lahan sini. Kalau misalkan kawasan ya, konsep pengembangan sistem ekologi industri dalam kawasan itu, misalkan dalam pemanfaatan materialnya, sumber-sumber energinya, terus limbah dan juga energi di sekitar ya, tentunya dengan mempertimbangkan keterbatasan alamnya. Oke. Ya, kayaknya sampai sih ke sini, ke ekosistem kawasan industri ya, ekosistem kawasan industri sini. Tadi kan kita sudah bahas tentang industri ya, terus ekologi. Nah, sekarang ekosistem. Ekosistem kawasan industri atau Eco Industrial Park ya, EIP ya, Eco Industrial Park. Nah, di sini konsep pengembangan kawasan industri yang mengadopsi prinsip-prinsip ekologi industri tadi dalam operasinya ya. Jadi harus mengembangkan prinsip ekologi industri. Di sini ada beberapa prinsip ekologi industri ya. Terus misalkan dengan teknologi hijau ya.
Teknologi hijau ini bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan efisiensi sumber daya, dan juga upaya menciptakan kawasan industri yang berkelanjutan. Nah, untuk teknologi hijau ini salah satunya yang termasuk adalah ke yang produksi bersih tadi, cleaner production ya. Jadi termasuk ke teknologi hijau. Dia bisa meminimalkan dampak negatifnya, dia bisa memanfaatkan limbahnya ya, jadi mendaur ulang dan dia bisa zero waste, zero emission gitu ya. Jadi mendukung ke teknologi hijau. Oke, di sini ada apa sih hubungannya? Hubungannya ekosistem kawasan industri dalam pembangunan yang berkelanjutan ya. Tujuan utama dari sistem lingkungan industri itu kan salah satunya pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah peran atau hubungan ekosistem kawasan industri dalam pembangunan yang berkelanjutan ya. Jadi kalau kita pengembangan industri itu tujuannya pembangunan industri yang berkelanjutan dengan pendekatan ekologi industri. Nah, jadi agar tujuan pembangunannya tercapai, maka kawasan industri harus mengadopsi ekologi industri dalam ekosistemnya atau disebut eco-industrial park ya, ditambahkan dengan teknologi hijau. Ya. Ini adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan, jadi kita harus mengadopsi pendekatan dasar dari ekologi industri. Salah satu contohnya misalkan adopsi ekosistem ekowisata ya, eco-industrial park tadi, dan juga penambahan teknologi hijau. Nah, ini yang termasuk ekosistem kawasan industri ya. Jadi ada rancangan pengembangan ekosistem kawasan industri memerlukan beberapa komponen yang memperlancar pengembangan pembangunan berkelanjutannya. Ada 4 ya, 4 komponen. Komponennya apa saja? Sistem alamnya, terus energi, aliran materialnya, dan juga pengelolaan kawasan ya. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang perindustrian tahun 2014 ya. Oke, jadi kalau misalkan yang sistem alam nih harus mengacu pada pendekatan yang meminimalkan ya dampak negatif pada lingkungan dan juga bisa memperkecil biaya operasionalnya. Terus energi, misalkan kita bisa fokusnya ke penghematan energi ya. Gimana caranya sih industri itu bisa menghemat energi? Apakah ada pergantian teknologi kah yang harus diganti atau bahan baku energinya yang harus diganti gitu ya. Jadi ada penghematan energi, penggunaan sumber energi terbarukan dan juga, penerapan teknologi yang ramah lingkungan ya. Terus aliran material misalkan, prinsip eko kawasan industri ya, itu kan limbahnya itu dianggap sebagai, money ya atau produk yang berharga ya. Limbah itu dianggap sebagai produk yang berharga, artinya dapat dijual atau dimanfaatkan kembali, eee, limbah tersebut sehingga aliran materialnya industri tersebut ya tidak memproduksi limbah atau ya minimal kalaupun ada limbah tersebut harus didaur ulang atau dimanfaatkan untuk industri yang lainnya ya. Jadi produk yang berharga limbah itu, ya. Nah, pengelolaan kawasan juga harus mendukung pertukaran produknya. Jadi tercipta sinergi dan juga kerjasama antara perusahaan dan juga regulasi-regulasi yang sudah ditentukan ya. Tantangan ekonominya serta perkembangan teknologi. Nah, aliran ini, pengelolaan kawasan ini tentunya harus menguntungkan semua pihak ya, menguntungkan semua pihak. Makanya ada diatur di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 3. Eco Industrial Park tadi Eco Industrial Park itu kan zero waste, artinya limbah itu sangat berharga ya, dianggapnya limbah itu punya, harga atau produk yang berharga. Nah, manfaatnya dengan kita menerapkan Eco Industrial Park ya, bagi perusahaan tentunya bisa menurunkan biaya bahannya atau materialnya ya. Kalau kita dapat bahan bakunya limbah mungkin kan lebih murah misalnya, tapi kualitasnya juga tidak kalah bersaing dengan produk yang, bahan bakunya dari bahan baku yang asli bukan limbahnya misalkan. Terus bisa menurunkan, penggunaan energi, bisa menurunkan biaya pengelolaan limbahnya ya, dan juga menurunkan, biaya perekrutan, pegawai. Kalau untuk lingkungan kira-kira apa manfaatnya dengan kita menerapkan, zero waste, zero emission?
Berkurangnya jumlah limbah ya, Bu. Berkurangnya jumlah limbah ya, jadi lingkungan bisa lebih bersih. Terus apa lagi? Berkurangnya Yang dimaksud, permintaan sumber daya. oke, berkurangnya permintaan sumber daya alam. Nah, kira-kira kenapa bisa mempengaruhi ke permintaan sumber daya alam? Kenapa bisa berkurang? Why? Ya, nyampe nggak nih? Coba. Ya, karena kalau misalkan kita tadi contohnya kan yang jagung ya, jagung sebagai pakan ternak nih. Limbah jagung, bukan limbah sebetulnya dia yang downgrade ya, tidak termasuk ke klasifikasi yang mereka inginkan, kualifikasi yang mereka inginkan. Yang lainnya kan dijadiin bahan baku untuk industri pakan misalnya. Dengan adanya pemanfaatan tersebut kan si pakan tidak meminta lagi bahan baku dari alam dong, gitu ya. Jadi memanfaatkan yang ada. Jadi bahan baku satu bisa dibagi jadi dua daripada masing-masing memproduksi atau meminta ya atau memesan bahan baku yang sama sebetulnya. Jadi ada perkurangan permintaan sumber daya alamnya. Terus bagi masyarakat, apa sih manfaatnya bagi masyarakat? Ekonomi Hidup meningkat. lebih Ekonominya meningkat. Terus yang Memanfaatkan paling penting lingkungannya, nih, Bu. kesehatan lingkungannya. Yang paling penting hidup kita bisa lebih sehat ya. Sehat. Isi lingkungan kita lebih sehat, lebih bersih karena tadi tidak ada emisi ya, berkurang. Bukan tidak ada, ada mungkin, tapi berkurang daripada yang seharusnya. Oke. Ya, itu saja. Nanti untuk dampak lingkungan industrinya terhadap lingkungan kita bahas di minggu ketiga ya. Tapi sebelum ini, silakan nanti teman-teman pelajari di video yang ini ya. Video video yang ini tentang industri berwawasan lingkungan nih, industri masa depan berwawasan lingkungan atau di event Hannover Messe 2023. Indonesia salah satu apa ya berkontribusi dalam event tersebut ya. Nanti di sini ada beberapa contoh industri yang sudah menerapkan wawasan lingkungan ya, berwawasan lingkungan. Silakan nanti dipelajari. Oke. Ya, saya bahas dulu untuk tugasnya ya, untuk tugas pertemuan 2 dan 3 berarti ini. Jadi pertemuan 2 dan 3, oke ini ya. Jadi ini saya ingin tahu pendapat teman-teman ya, pemahaman kalian, pemahaman Anda mengenai apa sih hubungannya antara lingkungan tadi ya, industri dan juga pengelolaan lingkungan ya. Kalaupun misalkan kalian kan berpendapat terlebih dahulu ya. Nah, pendapat kalian itu didukung oleh referensi apa sih? Menurut siapa atau teori siapa ya itu bisa disertakan referensi pendukungnya. Tuh. Atau yang kedua, ekologi industri dan ekosistem kawasan industri. Menurut pemahaman kalian, apa sih ekologi industri dan juga ekosistem kawasan industri? Terus, nah untuk yang ketiga, dampak industri terhadap lingkungan, isu lingkungan di kawasan industri dan industri berwawasan lingkungan bisa dipelajari dulu dari video-video yang sudah saya cantumkan ya di Litera ataupun bisa dibaca terlebih dahulu dari materi yang sudah ada di Litera dari PDF-nya ya atau dari sumber-sumber lain juga bisa banyak sekali. Nanti minggu depan kita bisa diskusi nih tentang apa sih dampak industri terhadap lingkungan, isu-isu lingkungan di kawasan industrinya, dan juga contoh-contoh industri berwawasan lingkungan atau apa yang dimaksud dengan industri yang berwawasan lingkungan.
Oke, ada yang ingin kita diskusikan dulu atau ditanyakan? Ibu Hegel. mau tanya. Nelly dulu deh. Nel apa Nel? Nanti Hegel setelah Nelly ya. Untuk itu tugasnya Ibu diketik aja apa ditulis tangan? Diketik aja ya. Kalau tulis tangan, eh, ada beberapa yang tidak terbaca ya. Kan ini, tapi ya supaya itu aja sih, supaya lebih gampang lah nanti diperiksanya ya. Oke Ibu, makasih. Ya. Hegel apa Hegel? Bu, yang referensinya tadi nomor 1 aja. Referensinya bisa semua juga. Jadi kan Oh, semua aja. ingin tahu yang kalian pahami dulu nih. Jadi before and after lah. Iya, Bu. Yuk, next. Belajar mengemukakan pendapat, belajar juga kalian membuat definisi sendiri gitu ya. Dan juga menuliskan referensi gitu sih. Oke, next. Aman kayaknya ya teori soalnya, jadi harus banyakin referensi. Ini kan baru bersumber dari satu buku. Nah, saya ada cantumkan beberapa referensi juga kan di Litera ya, ada referensi yang bisa kalian eh, cari nanti itu. Oke, kalau tidak ada saya ingin ya ini sih membagikan sebuah quotes ya, quotes reminder untuk kita semua ya. Quotes of the day. Jadi apa nih? Ada yang bersedia membacakan atau mentranslate? Oke, ada yang Dika baca, jago, ada Bu. yang translate. Ada yang baca, ada yang translate. Mending baca apa mending translate? Hayo. TOEFL Dika bagus, Bu. Bohong, Bu. Oh, amin gitu dong. Amin, Amin. amin, Coba, Bu. coba Willy baca Will. Yang lagi di terminal nih, nggak tahu lagi Baca yang ngapain. mana, Bu? Quotes of the day. Ini lagi mampir ke toko. Quotes of the day. Yang Cakep. translate-nya siapa, Bu? Ya nanti. Tapi maaf ya, Bu, bakalan banyak yang salah bacanya. Gak apa-apa, kan harus latihan, harus pintar mulai terbiasa Yeah. dengan bahasa Inggris. Treat everyone with politeness. Even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are Chinese proper. Gitu bukan, Bu? Oke, lumayan lah. Maaf ya, Bu. Ya, thank you. Ya, artinya, artinya Nel apa Nel? Artinya Nel. Artinya, perlakukan semua orang dengan sopan, bahkan orang yang kasar padamu bukan karena mereka baik, tapi karena kamu baik. Wih, keren ya. Oke, jadi ada yang perlu saya luruskan tadi ya. Treat everyone with politeness. Polite ya, polite itu sebuah kebaikan ya, politeness. Even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are. Jadi yang nice bukan karena mereka, tapi karena attitude kalian yang sudah nice ya. Jadi kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat perkuliahan kita hari ini ya. Tetap semangat. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.